Halo, selamat datang di channel kami yang membahas tentang sejarah, budaya, dan misteri Indonesia. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah keris yang sangat terkenal, yaitu keris Kiai Carubuk. Keris ini adalah milik Sunan Kalijaga, salah seorang wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Keris ini juga pernah dipinjamkan kepada Jaka Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang, untuk melawan Arya Penangsang, penguasa Jipang yang menggunakan keris Kiai Setan Kober. Siapa yang menang dalam pertarungan sengit ini? Bagaimana kisah keris Kiai Carubuk ini? Apa saja rahasia dan misteri di baliknya? Mari kita simak bersama-sama. Keris Kiai Carubuk berawal dari keinginan Sunan Kalijaga untuk memiliki pisau penyembelih hewan kurban. Kala itu, menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat, Sunan Kalijaga meminta tolong kepada sahabatnya Empedu Supamandragi. Dia meminta agar dibuatkan sebilah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih kambing. Untuk material pembuatan pisau tersebut Sunan Kalijaga membawa sendiri bahannya berupa biji besi. Namun, yang membuat Empedu Supa bingung, biji besi yang dibawa sahabatnya itu ukurannya hanya sebesar biji asam Jawa. Bagaimana mungkin, besi seukuran biji asam itu bisa dibuat pisau untuk menyembelih hewan? Yang membuat Empedu Supa lebih terkejut lagi, saat menerima biji besi tersebut, ternyata bobotnya sangat berat, suatu yang tidak wajar. Menghadapi kenyataan aneh ini, sang pandai besi merasa galau, cemas, bahkan takut tidak bisa memenuhi permintaan sahabatnya. Namun, dengan bantuan doa dan ilmu yang dimilikinya, Empedu Supa akhirnya berhasil membuat pisau yang diminta Sunan Kalijaga. Pisau itu berbentuk seperti keris, dengan bilah yang lurus dan ujung yang runcing. Sunan Kalijaga pun sangat senang dan berterima kasih kepada Empedu Supa. Dia memberi nama pisau itu Kiai Carubuk, yang artinya, yang tajam. Sunan Kalijaga kemudian menggunakan pisau itu untuk menyembelih kambing. Namun, yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Pisau itu tidak hanya menyembelih kambing, tetapi juga membelah tanah hingga mencapai dasar sungai. Air sungai pun meluap dan membanjiri sekitarnya. Sunan Kalijaga pun menyadari bahwa pisau itu bukanlah pisau biasa, tetapi sebuah keris sakti yang memiliki kekuatan dahsyat. Sunan Kalijaga kemudian menyimpan keris itu dengan baik dan menjaganya dengan ketat. Dia hanya meminjamkannya kepada orang-orang yang terpercaya dan berjasa dalam menyebarkan Islam. Salah satunya adalah Jaka Tingkir, seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh Sunan Kalijaga sejak kecil. Jaka Tingkir tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, cerdas, dan berani. Dia juga memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, berkat latihan dari Sunan Kalijaga. Dia juga menjadi salah satu pengikut setia Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Suatu ketika, Jaka Tingkir mendapat tugas dari Sunan Kalijaga untuk menghadapi Arya Penangsang, penguasa Jipang yang bengis dan zalim. Arya Penangsang adalah musuh bebuyutan Sunan Kalijaga, karena dia pernah mencoba membunuhnya dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober, sebuah keris sakti yang bisa melukai lawannya tanpa harus menyentuhnya. Keris Kiai Setan Kober adalah milik Adipati Pajang, ayahanda Arya Penangsang, yang juga merupakan saudara Sunan Kalijaga. Adipati Pajang mendapatkan keris itu dari Sunan Kudus, salah seorang wali yang juga sahabat Sunan Kalijaga. Namun, setelah Adipati Pajang meninggal, keris itu jatuh ke tangan Arya Penangsang, yang menggunakannya untuk kejahatan. Sunan Kalijaga pun meminjamkan keris Kiai Carubuk kepada Jaka Tingkir, agar dia bisa melawan Arya Penangsang. Dia juga memberi nasihat kepada Jaka Tingkir agar berhati-hati dan tidak terpancing emosi oleh Arya Penangsang. Dia juga mengingatkan Jaka Tingkir agar selalu mengucapkan syahadat sebelum menggunakan keris Kiai Carubuk. Jaka Tingkir pun berangkat menuju Jipang, tempat Arya Penangsang berkuasa. Dia berhasil menembus pertahanan musuh dan sampai di istana Arya Penangsang. Dia langsung menantang Arya Penangsang untuk bertarung 1 lawan 1. Arya Penangsang pun menerima tantangan itu dengan sombong. Dia mengira Jaka Tingkir adalah lawan yang mudah dikalahkan. Mereka pun bertarung dengan sengit. Arya Penangsang menggunakan keris Kiai Setan Kober, yang bisa melukai lawannya tanpa harus menyentuhnya. Namun, Jaka Tingkir berhasil menghindari serangan-serangan itu dengan gesit. Dia juga menggunakan keris Kiai Carubuk, yang bisa membelah apapun yang dihadapinya. Pertarungan itu berlangsung lama dan sengit. Keduanya sama-sama memiliki keris sakti yang saling beradu. Namun, akhirnya Jaka Tingkir berhasil menemukan celah untuk menyerang Arya Penangsang. Dia melompat ke udara dan menusukkan keris Kiai Carubuk ke dada Arya Penangsang. Arya Penangsang pun terjatuh dan sekarat.
Namun, sebelum mati, dia masih sempat mengeluarkan jurus terakhirnya. Dia melemparkan keris Kiai Setan Kober ke arah Jaka Tingkir. Keris itu pun menancap di perut Jaka Tingkir, membuatnya terluka parah. Jaka Tingkir pun merasa kesakitan dan hampir pingsan. Namun, dia masih ingat pesan Sunan Kalijaga. Dia pun mengucapkan syahadat dengan lantang. Tiba-tiba, keris Kiai Carubuk yang masih menancap di dada Arya Penangsang bergerak sendiri. Keris itu pun membelah tubuh Arya Penangsang menjadi dua bagian. Tak hanya itu, keris Kiai Carubuk juga membelah keris Kiai Setan Kober yang menancap di perut Jaka Tingkir. Keris itu pun menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Luka di perut Jaka Tingkir pun sembuh dengan sendirinya. Jaka Tingkir pun merasa lega dan bersyukur. Dia kemudian mengambil keris Kiai Carubuk dan keris Kiai Setan Kober. Dia membawa keduanya kembali ke Sunan Kalijaga. Dia juga memberitahu Sunan Kalijaga tentang kemenangannya atas Arya Penangsang. Sunan Kalijaga pun sangat senang dan bangga kepada Jaka Tingkir. Dia juga memuji keris Kiai Carubuk yang telah membantu Jaka Tingkir. Sunan Kalijaga kemudian memberikan keris Kiai Setan Kober kepada Jaka Tingkir sebagai hadiah atas jasanya. Dia juga memberikan keris Kiai Carubuk kepada Jaka Tingkir sebagai pinjaman untuk menjadi senjata sakti yang mengantar Jaka Tingkir menuju tampuk kekuasaan sebagai Raja Pajang. Keris Kiai Carubuk digunakan Jaka Tingkir dalam pertempuran melawan Arya Penangsang yang menggunakan keris Kiai Setan Kober. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.